Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berkumpul kembali ya di kajian atau kuliah Ramadan Tunas Unggul ini yang sudah memasuki episode ke-10. Kita untuk tema hari ini sudah Bapak dan Ibu lihat ya di layar, tema yang akan disajikan oleh Insya Allah nanti oleh Pak Fahrul Firmansyah. Temanya adalah bahaya harta haram. Seperti biasa Bapak dan Ibu nanti di tengah-tengah kalau ada pertanyaan boleh diketik di chat atau nanti ketika berakhir sajian materi boleh jika ada yang ingin langsung bertanya atau menambahkan silahkan dipersilahkan ya. Nanti juga akan ada presensi, silahkan diisi link presensinya. Sebelum kita mulai, seperti biasa Bapak dan Ibu kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. kita membaca dulu satu ayat ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Silahkan dibuka dulu Bapak dan Ibu. Eh, kita baca sama-sama. Mari kita membaca ta'uz bersama-sama. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, saya mute dulu semuanya. Ya, silakan kepada Pak Fahrul untuk waktu dan tempatnya. Saya persilahkan. Mangga Pak Fahrul. Baik, alhamdulillah, hatur nuhun Pak Zian atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Tidak lupa juga salawat beserta salam, semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita, manusia paling sempurna, yang menjadi pembawa syariat Islam, penutup para nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, hingga para kita umatnya di akhir zaman ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan saya semua di seluruh unit Tunas Unggul, insya Allah pada hari ini saya akan sharing ya, lebih ke sharing mengenai bahaya kita terhadap kepemilikan harta haram. Jadi kenapa bahasan saya berbeda dengan teman-teman yang sebelumnya mungkin tentang keutamaan bulan Ramadan, amal soleh, akhlak dan sebagainya. Karena memang tentang muamalah, masuknya ke bab fikih muamalah ini cukup jarang ya sebetulnya dibahas. Jadi saya ingin coba bahas di sini mengenai bahaya harta haram, terutama jangan sampai kita
ibadah puasa, pahala ibadah puasa kita ini semuanya runtuh atau hancur karena kita mengkonsumsi atau meraih harta dengan cara yang tidak halal atau dengan harta yang haram. Nah, makanya kenapa bahasan harta haram ini penting, salah satunya adalah itu. Jadi eh, jangan sampai nilai puasa kita percuma gitu. Jadi lanjut ya. Nah, untuk bisa dibaca sambil dibaca ya dengan teman-teman juga. Apa itu harta haram? Harta haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang tidak sesuai syariat ya, atau yang dilarang oleh syariat. Syariat yang mana? Tentunya syariat Islam. Nah, untuk harta haram sendiri ini masuk ke pembahasan mungkin di bab fikih muamalah dan kalau ingin spesifiknya secara bahasa mungkin bisa disebut dengan muamalah ma'aliyah ya. Sedang muamalah sendiri dalam pengertiannya ya ini hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Dan biasanya yang berkaitan dengan harta ditambahkan dengan kata ma'aliyah atau harta ya yang berarti harta. Nah, untuk muamalah dalam dewasa ini sering diidentikan langsung dengan harta ya, dengan harta, dengan transaksi atau jual beli. Nah, itu biasanya zaman sekarang tuh kita sering dengar fikih muamalah. Nah, gitu. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin atau Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Annal asla fil muamalatil hilu wasihatu malam yujad dalilun ala tahrimi wa fasad." Yang artinya, sesungguhnya hukum asal dalam muamalat adalah halal dan sah selama tidak ada dalil yang menunjukkan diharamkannya dan menunjukkan rusaknya akad tersebut ya. Jadi selama hukum dasarnya itu halal ya, muamalah itu jual beli transaksi itu, kecuali memang ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan madama laisa fihi dzulmun wala ghararu wala riba fal aslus siha. Nah, jadi artinya ini selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar atau ada unsur ketidakjelasan dan riba, maka akad tersebut bisa dinyatakan sah ya. Maksudnya halal boleh itu. Jadi ada 3 komponen yang harus kita perhatikan dalam muamalah. Yang pertama, tidak boleh ada unsur kezaliman, tidak boleh ada gharar, dan tidak boleh ada riba. Nah, mungkin nanti akan saya bahas sedikit tentang ketiga hal ini. Cuman sekarang kita akan lebih fokus ke apa aja sih dampak bagi kita apabila memakai atau menggunakan harta haram ini. Nah, kemudian, nah, mengapa harus memahami harta haram? Apa sih urgensinya kita memahami harta haram? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanul la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin amin harami." Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara apa mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sebetulnya sudah diwanti-wanti oleh Rasul bahwa akan ada suatu masa di mana manusia itu nggak peduli lagi mau dengan cara yang halal atau cara yang haram. Yang penting dia bisa hidup, dia punya harta, dia bisa makan, dia punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Nah, inilah mengapa kita penting memahami harta haram atau dari mana kita mendapatkan harta untuk menghindari untuk untuk agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasul di sini, yakni golongan umat yang tidak peduli dari mana cara dia mendapatkan harta, baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Bagaimana lalu kita membedakannya, yang mana halal, yang mana cara yang haram? Ya caranya dengan menuntut ilmu. Ilmu yang mana? Semua ilmu tentunya, terutama dalam ilmu fikih muamalah. Ini pastinya menjadi hal yang sangat penting, dasar pondasi bagi kita untuk mengetahui apakah transaksi ataupun cara kita mengumpulkan harta itu sudah benar, sudah halal, ataukah ternyata cara yang haram. Nah, itulah mengapa penting memahami harta haram gitu. Dari mana kita mendapatkan harta. Kemudian alasan yang kedua adalah
kita harusnya meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pemberi rezeki. Disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut, saya bacakan saja artinya ya. Yang artinya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah lah yang bisa memberikan rezeki. Satu-satunya pemberi rezeki di muka bumi adalah Allah, bukan presiden, bukan ustadz, bukan kantor, bukan sekolah, bukan siapa-siapa. Tapi semuanya Allah lah yang memberi rezeki melalui jalan yang berbeda-beda ya. Melalui pekerjaan, melalui usaha atau bisnis, melalui pemberian mungkin, dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah Allah lah pemberi rezeki satu-satunya, bukan yang lain. Ayat ini juga menjelaskan mengenai dulu pernah ada seorang yang kafir yaitu Qarun. Dia berkata dalam surat Al-Qasas ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala innama utituhu ala ilmi indi. Jadi kata Qarun, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Al-Qasas ayat 78. Nah, jadi Allah menjawab perkataan Qarun di surat Al-Ankabut ini gitu, bahwa Qarun tuh merasa waktu itu adalah yang punya ilmu itu, yang punya ilmu untuk mendatangkan harta-harta ini gitu. Jadi dia merasa bukan Allah yang memberi rezeki, tapi dia sendiri karena ilmunya. Makanya Allah bantah di surat Al-Ankabut ini. Kita lanjut. Nah, apa saja sih dampak harta haram terhadap pribadi dan umat? Nah, di sini saya mencoba merangkumnya melalui beberapa referensi dan saya rangkum menjadi beberapa poin. Dalam Al-Quran tentunya juga disebutkan. Yang pertama, dampak dari harta haram adalah merupakan perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian lanjutkan di Quran surat Al-Maidah ayat 62 bahwa mengkonsumsi atau memakai harta haram ini merupakan ciri khas kelompok mayoritas Yahudi yang diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Quran surat Al-Maidah ayat 62. Yang ketiga, dampaknya yaitu harta haram adalah api neraka yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Dalam sabda Nabi SAW, wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram, kecuali neraka lebih utama atasnya. Jadi maksudnya, orang yang mengkonsumsi harta haram ini, dia sangat layak atau tidak layak disentuh kecuali oleh api neraka gitu. Jadi akan menjadi bahan bakar neraka orang yang terbiasa memakan harta haram ini. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keempat, yang menjadi dampak harta haram ini adalah penyebab kehinaan dan kemunduran umat. Dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan yang artinya, jika kalian berjual beli dengan cara inah, mengikuti ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan, ridho dengan bercocok tanam, maksudnya sibuk dengan pertanian, kemudian meninggalkan jihad yang saat itu fardu ain, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi jangan sampai kesibukan mencari harta ini melalaikan kita akan akhirat. Nanti kita akan dihinakan oleh Allah apabila kita melupakan pentingnya akhirat, sementara kita hanya fokus di dunia dan tidak peduli dari mana harta tersebut kita raih, baik dari yang halal maupun yang haram. Kemudian yang selanjutnya, pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat pemakan harta haram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Yang artinya, apabila telah marak perzinahan
dan praktek riba di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Nah, jadi kita sebetulnya tidak usah heran kenapa di suatu negeri banyak terjadi azab atau bencana atau mungkin hal-hal yang memang mengundang murka Allah gitu. Karena mungkin salah satunya adalah karena banyaknya perzinahan dan praktek riba yang dimana riba ini merupakan salah satu bentuk harta haram ya, bentuk cara memperoleh harta dengan cara yang batil atau cara yang haram. Maka di sana Allah akan menurunkan azabnya gitu, di mana apabila riba dan zina telah merajalela suatu negara, suatu negeri. Kemudian yang keenam, harta haram adalah penyebab doa tidak dikabulkan. Nah, ini cukup panjang hadisnya, saya bacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib atau baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib atau dari yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan kepada Rasul. Firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masal, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila kita telah terbiasa menggunakan segala macam hal dari yang haram, kita akan sulit diterima doanya karena Allah hanya akan menerima sesuatu atau doa dari hal-hal yang baik, termasuk juga sedekah. Apabila kita bersedekah berasal dari harta yang haram, tentu sedekah kita tidak akan diterima karena itu merupakan hal yang haram atau tidak baik, sehingga tidak mungkin tidak akan diterima oleh Allah apabila sedekah berasal dari harta yang haram, misalkan dari mencuri, dari hasil riba, dari hasil pekerjaan haram, dari hasil pekerjaan berzina misalkan, itu tidak akan diterima sedekahnya oleh Allah berdasarkan dari hadis riwayat Muslim ini. Kemudian, sebelum ke pembahasan selanjutnya, sedikit ingin saya bahas mengenai doa yang tidak terkabulkan karena harta haram ini. Salah satunya adalah ibadah kita juga tidak akan diterima. Dari sini saya mendapat referensi mengenai haji dan umroh dengan harta haram juga dikhawatirkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru labaik Allahumma labaik, maka ada yang menyeru pula dari langit, diterima hajimu dan engkau berbahagia, bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima. Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru labaik Allahumma labaik, maka ada yang menyuruh juga dari langit, tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, bekalmu berasal dari harta haram, hajimu dari harta haram, dan hajimu mabrur. Riwayat Tabrani, hadis ini dinukil oleh Syekh Ibnu Baz dalam bukunya. Nah, jadi salah satu bahayanya harta haram adalah tidak terimanya segala amal ibadah kita, termasuk ibadah haji. Jadi teman-teman jangan heran apabila banyak mungkin koruptor, mungkin orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga yang haram, lembaga ribawi misalkan, mereka rutin umroh atau haji setiap tahunnya, tapi belum tentu ibadahnya tersebut diterima gitu, karena hal haramnya harta yang mereka gunakan untuk berangkat haji atau umroh gitu. Jadi semoga kita dijauhkan dari harta haram sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian solusinya bagaimana agar kita terhindar dari harta haram? Sudah dijelaskan ya oleh saya tadi di awal. Solusinya adalah ya tentunya belajar untuk memahami fikih muamalat agar tidak terjerumus kepada transaksi yang diharamkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan ultimatum yang ditujukan kepada para pedagang di pasar Madinah kala itu, di mana beliau menyatakan yang artinya tidak boleh berjualan di pasar-pasar umat Islam orang yang tidak mengetahui halal dan haram, sehingga ia pun terjatuh pada riba dan menjerumuskan kaum muslimin pada riba. Jadi pentingnya belajar fikih muamalah sampai-sampai Umar bin Khattab pun menyeleksi gitu. Jadi nggak boleh ada yang jualan di pasar di Madinah kalau dia tidak paham mengenai riba gitu, mengenai jual beli, hukum jual beli secara syariat Islam. Saking pentingnya, saking saking takutnya Umar kaum muslimin akan terjerumus ke dalam riba jika banyak pedagang di pasar yang tidak paham mengenai fikih muamalah, mengenai hukum jual beli gitu, mengenai halal dan haram suatu muamalah. Nah, itulah mengapa penting belajar fikih muamalah. Solusinya ya itu, kita harus belajar ya. Kemudian sedikit saya bahas mengenai jenis-jenis harta haram yang tadi dijelaskan di awal. Jenis harta haram ada 3 secara umum. Hal ini berdasarkan dari penjelasan Ibnu Utsaimin ya yang tadi saya bahas di awal. Yang pertama ini harta hasil kezaliman, harta dari gharar, kemudian dari riba. Nah, harta haram dari hasil kezaliman lagi menjadi 2, yakni zalim terhadap Allah, kepada Allah, kemudian kepada sesama manusia. Zalim artinya menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, atau bisa dikatakan tidak adil ya, tidak adil. Kemudian lawan katanya, yakni adil atau adil. Zalim kepada Allah disebutkan dalam Quran surat At-Taubah, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ini artinya bahwa tidak menunaikan zakat merupakan perbuatan yang zalim kepada Allah, karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berzakat dari harta kita gitu. Makanya tidak menunaikan zakat adalah salah satu contoh hal zalim kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa sih hukumannya orang yang enggan berzakat? Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, bisa dibaca ya oleh teman-teman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan, akro, yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun, yang berbusa 2 sudut mulutnya, ular itu dikalungkannya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka al-ayah. Nah, jadi intinya jika kita tidak mau berzakat meskipun tidak kita punya harta gitu, nanti kita akan tentunya dihukum pada hari kiamat dengan harta kita yang kita simpan dan tidak kita zakatkan ini diserupakan menjadi seekor ular ya yang mengikat kepala kita. Kemudian harta haram karena kezoliman kepada orang tertentu atau sesama manusia ya. Jadi dalam Quran surat An-Nisa diberitakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu. Contoh yang paling sederhana dari harta yang hasil kezoliman ini adalah misalkan yang korupsi, mencuri, menipu, memaksa, dan transaksi jual beli yang haram, baik itu dari barang yang haram maupun transaksi yang haram. Kemudian yang kedua, goror. Goror adalah dalam istilah para ahli fikih disebutkan merupakan jual beli yang tidak jelas kesudahannya atau mengandung unsur spekulasi yang sangat tinggi, tingkat tinggi ya. Terdapat pihak yang diuntungkan dan pihak yang lain yang dirugikan. Ini mirip sekali dengan judi ya. Goror itu sangat berkaitan dengan judi, dengan kimar, dengan maisir, mengundi nasib dan sebagainya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasah, hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli, dan melarang dari jual beli goror atau mengandung unsur ketidakjelasan. Hadis riwayat Muslim nomor 1913. Contoh goror muamalat kontemporer atau zaman sekarang, yakni asuransi konvensional dan juga MLM ya.
Contoh goror yang jelas. Kemudian yang terakhir yakni riba. Riba sendiri merupakan artinya adalah tambahan, menambahkan suatu beban kepada pihak yang berhutang. Jadi kaitannya dengan hutang piutang biasanya, atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi ribawi. Apa aja 6 komoditi ribawi? Ya ini emas, perak, gandum, syair, kurma dan juga gandum. Maksudnya gandum syair, di sini ada gandum, ada syair. Sorry, ada yang salah di sini. Harusnya satu lagi yang terakhir adalah garam ya, bukan gandum. Jadi ada emas pertama, kedua perak, ketiga gandum, keempat syair. Ada istilahnya kategori gandum juga namanya syair atau jewawut. Kemudian kurma dan yang terakhir adalah garam ya, bukan gandum tapi garam. Nah, semua jenis ini jenisnya sama dan atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan cara yang tidak tunai. Maksudnya keenam komoditi ini ada perlakuan khusus ketika akan ditransaksikan. Nah, jadi ada 6 jenis benda ribawi dan dibagi menjadi 2 kategori. Pertama kategori uang atau alat tukar, yakni emas dan perak. Kemudian kategori yang kedua adalah makanan, ini gandum, syair atau jewawut tadi, kurma dan garam. Ini merupakan 2 kategori ya, alat tukar atau uang dan juga makanan. Nah, ketika bertransaksi, misalkan emas dengan emas atau emas dibeli dengan perak, itu yang penting syaratnya yang pertama adalah harus tunai gitu. Harus tunai, harus serah terima langsung. Harus serah terima langsung dan tidak boleh ada penundaan. Jadi misalkan beli emas hari ini diserahkannya besok emasnya, itu tidak boleh. Itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan mengenai 6 benda ribawi ini ya. Saya tidak cantumkan di sini. Jadi jual belinya salah satunya syaratnya adalah harus langsung serah terimanya dan tunai ya. Kemudian yang kedua, kalau sesama makanan sama hukumnya seperti itu ya. Jadi harus tunai dan tidak ada penundaan ya, tidak ada penundaan. Kemudian apabila terjadi perbedaan kategori, misalkan emas digunakan untuk membeli gandum. Nah, ini tidak ada syarat, berarti boleh tunai, boleh juga dicicil, boleh kalau ada beda kategori ya. Misalkan dari emas, dari alat tukar emas dan perak dibelikan ke makanan gandum atau kurma. Kemudian kaidah umum riba, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Dalam Al-Mughni halaman 436. Kemudian hukum riba sendiri jelas ya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 275 yang tadi kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, biasanya riba ini kaitannya dengan bank ya. Lalu dari mana kita tahu bahwa riba ini haram? Bunga bank ini termasuk riba dan haram. Nah, ini kita bisa lihat berdasarkan ijma atau ijtihad juga para ulama ya. Jadi memang kalau kita cari kata-kata bunga bank di hadis ataupun di Al-Quran pasti tidak akan menemukan. Karena ini merupakan permasalahan fikih muamalah kontemporer gitu. Jadi telah dijelaskan melalui ijma ulama sejak tahun 1965 bahwa bunga bank ini dihukumi haram karena merupakan praktek yang sudah sesuai dengan riba pada zaman Rasulullah. Jadi pertama tahun 1965 dalam Muktamar Islam kedua di Kairo di Mesir yang dihadiri oleh 150 ulama dari 30 negara Islam. Dilanjutkan tahun 1976, 83, 85, 86 setiap lembaga internasional dan juga ulama-ulama dunia mengharamkan bunga bank. Jadi tidak usah diperselisihkan lagi sebetulnya ya apakah bunga bank ini haram atau tidak. Silakan teman-teman bisa cari poin-poin ini. Kemudian di Indonesia sendiri, keharaman bunga bank ini dikeluarkan melalui fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga atau interest ya. Bisa dibaca nanti sama teman-teman, dicari aja. Gampang dicari di internet, fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Lalu mungkin timbul pertanyaan, kenapa bunga bank itu haram, tetapi di Indonesia masih banyak bank-bank yang menerapkan sistem bunga? Ya jawabannya simpel, karena kita bukan negara muslim. Bukan negara Islam ya.
bukan negara yang menerapkan syariat Islam dalam hukum, baik itu tata negara maupun sistem ekonominya gitu. Jadi tidak mungkin kita melarang itu berdirinya bank riba gitu, karena kita bukan negara Muslim, bukan negara Islam. Kita hanyalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim atau Islam ya. Jadi pertanyaan ini sederhana jawabannya. Kita bukan negara yang berdiri berdasarkan uh, syariat Islam gitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh patuh atau tidak harus patuh ke dalam ajaran Islam ya. Kita tetap harus patuh sesuai dengan syariat Islam meskipun negara kita bukan negara Islam, karena kita juga masih memiliki MUI di sini yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang bisa kita jadikan pedoman dalam melakukan muamalah ya. Kemudian udah itu aja paling dari saya. Ini referensinya mungkin bisa menjadi referensi juga buat teman-teman untuk dibaca. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Segala kebenaran datangnya dari Allah. Apabila ada kekurangan itu dari saya. Wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi bagi teman-teman untuk kembali memperdalam ilmu agama. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Fahrul, sangat jelas sekali ya dari pengertian sampai ke tadi fatwa-fatwa yang mengharamkan harta riba ya. Riba di atau bank ya. Baik Bapak dan Ibu, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin di-sharingkan, boleh. Pak Bidin mau bertanya? Bagus. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas ya? Ada yang mau sharing mungkin tentang pengalamannya dengan riba? Alhamdulillah ya. Pak Fahrul ini sudah mencapai karir tertinggi sebagai pegawai bank ya Pak. Oh iya betul sekali Pak Zain. Ya, itu Alhamdulillah. Resign ya Pak ya. Iya betul. Resign karir tertinggi seorang pegawai bank. Ya, tadi sudah saya rekap mungkin ya. Saya coba rekap dulu untuk mancing diskusi saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fahrul mulai dari pengertian harta haram, ya, kemudian urgensi dari mengapa kita harus paham tentang harta haram ini. Kemudian tadi juga dijelaskan. Samsul mau tanya. Oh, Pak Samsul mau tanya. Oh iya ya, maaf saya lagi baca ini tadi resume. Ya, silakan Pak Samsul, mau langsung silakan. Halo Pak Samsul. Hadir. Mangga, Ya. mangga Pak Coy. Gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Fahrul. Mangga Pak Samsul. Dengan mengambil perumahan, baik itu biaya KPR atau khususnya biaya KPR ya. Biaya KPR. Terus kalau misalnya tidak mengambil rumah tersebut, kalau mengumpulkan kan lama gitu ya. Kemudian padahal rumah tersebut kan merupakan kebutuhan pokok, Pak ya. Nah, gimana pandangannya menurut Pak Fahrul mengenai hal tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Langsung saja ya Pak. Okay. Siap, langsung saja Pak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab sekemampuan saya aja ya Pak Samsul, dan pengalaman, berdasarkan pengalaman ini Mas. Nah, sebelum saya bahas mengenai pendapat saya ingin jelaskan dulu sedikit mengenai KPR ya teman-teman. Jadi KPR ini merupakan sebuah sistem pemilikan rumah dengan cara kita meminjam uang ke bank. Meminjam uang ke bank, nanti kita bayar dengan cara dicicil, dengan ditambahkan kelebihan atau bunga di sana. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, kita sekarang bedakan antara KPR yang syariah
dan KPR yang konvensional, yang bank riba. Pertama kita contohnya misalkan KPR bank konvensional. KPR bank konvensional, tata caranya yang pertama, saya misalkan nasabah bank X misalkan. Dari saya datang ke bank, kemudian saya mengajukan kepada pihak bank. Bang, saya ingin mengajukan KPR untuk membeli rumah di komplek A dengan harga rumahnya 1 miliar misalkan. Oke, misalkan kemudian saya kumpulkan syarat-syarat KPR kepada bank tersebut. Lalu setelah beberapa hari ternyata di ACC nih saya pengajuan KPR-nya. Kayaknya bank ngobrol ke saya, bank menyampaikan ke saya, permohonan KPR Anda diterima dan Anda harus menyediakan DP 20% minimal, misalkan seperti itu ya. Dari harga 1 miliar berarti saya harus punya 200 juta untuk bayar DP. Kemudian akhirnya saya pun hari H berakad dengan bank. Berakadnya adalah di sana yang terjadi adalah akad utang piutang karena saya membayar 200 juta kepada developer untuk membayar DP, kemudian sisanya 800.000 dibayarkan oleh bank. Gitu. Jadi di mana 800.000 ini kemudian bank kenakan bunga. Jadi sistemnya bukan bank membeli rumahnya buat kita, tapi dari bank ini, bank mencairkan uang senilai 800 juta kepada rekening kita dalam sistemnya itu. Dicairkan rekening kita 800 juta, biar tercatat kita punya hutang di bank sebesar 800 juta, ditambah bunga. Misalkan bunganya yang umum itu 13%. Misalkan bunga 13% per tahun. Berarti 800 juta ditambah plus bunga 13% per tahun. Kemudian setelah masuk ke rekening kita, baru oleh bank ditransferkan ke rekening developer. Akhirnya terkumpullah 1 miliar di developer. Sementara kita punya tagihan atau hutang di bank sebanyak 800 juta plus bunga. Nah, di sini riba, berarti karena kita meminjam uang dan harus dikembalikan dengan cara dicicil dan ada kelebihannya. Gitu. Masalahnya ada kelebihannya sih dicicil ini gitu. Kalau dicicilnya nggak ada kelebihannya sih nggak apa-apa gitu. Itu tidak riba karena kan kita membeli dengan dicicil gitu. Tidak ada margin tambahan dalam hal tersebut, kecuali ada hutang, ada tambahan bunga di sana. Karena kan tadi kaidahnya adalah setiap tambahan yang setiap utang yang dipersyaratkan tambahan, maka itu adalah haram, gitu. Tidak ada dipersilihkan sama ulama ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah di bank syariah. Di bank syariah yang sesuai dengan syariah, prosesnya sama, pengajuan dulu kita misalnya mau beli rumah 1M. Nah, tapi ini bank syariah transaksinya akarnya adalah jual beli. Seharusnya kalau yang harus sesuai syariah adalah bank tersebut membeli rumahnya terlebih dahulu. Akhirnya bank tuh ke developer dulu. Bank ke developer beli rumah 1 miliar sehingga bank rumah tersebut menjadi aset bank syariah tersebut. Jadi aset bank menjadi milik bank itu maksudnya. Setelah dimiliki oleh bank, bank baru menjualnya kepada nasabah. Nah, silakan saya jual kembali. Misalkan saya beli dari developer 1M, kemudian kata bank tersebut, saya jual kembali kepada Anda senilai 1,5M. Dia jelaskan, dia ambil margin 1,5M. Anda boleh membayar rumah ini secara dicicil selama 10 tahun misalkan. Nah, itu yang boleh, itu jual beli. Karena bank memiliki dulu bank memiliki dulu rumahnya. Dan dia baru menentukan margin ketika rumahnya telah dimiliki, full dimiliki oleh bank gitu ya. Jadi bukan meminjami nasabah uang, bukan menaruh uang di rekening nasabah, bukan nasabah dihutangi. Nah, kemudian tanggapan saya, kalau saya sih jujur berkali-kali saya akan mengajukan KPR dulu gitu, waktu masih kerja di bank. Tapi alhamdulillahnya entah kenapa, mungkin karena Allah juga masih sayang sama saya, Allah selalu sayang sama saya, selalu dibatalkan, selalu ada hal yang menggagalkan saya untuk KPR saat itu. Dan alhamdulillahnya ternyata ini kenapa Allah gagalkan selalu saya dalam KPR, karena riba gitu, karena ada unsur riba di dalam KPR gitu, di dalam KPR bank gitu. Baik itu KPR subsidi, KPR konvensional, itu ada unsur ribanya, apalagi KPR subsidi dijelasin kan di sana bunga flat 5%. Yang namanya bunga kaitannya dikaitkan dengan nilai hutang. Nilai hutangnya ya nilai pinjaman kita gitu. Setiap kelebihan dari pinjaman itu riba gitu. Itu udah jelas gitu. Mau itu flat, mau itu apa namanya, persentase misalkan 5% selama sampai lunas, itu sama aja riba gitu. Dan dosa riba ini dalam hadis riwayat Ahmad, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina gitu. Jadi bayangin aja gitu. Ketika kita mau KPR,
dosanya itu sudah selevel 36 kali berzina gitu. Emang kita tega gitu, membuat diri kita sendiri terjerumus dalam dosa sebesar itu gitu. Jadi menurut saya sih, menurut hemat saya, jangan paksakan diri gitu. Jangan paksakan diri, sesuai kemampuan kita aja gitu. Sesuai kemampuan kita. Apa salahnya sih ngontrak gitu? Apa salahnya sih ngontrak halal loh. Bebas dari riba, nggak dikejar-kejar hutang. Selama misalkan sekarang yang KPR hutang pinjam 15 tahun. Selama 15 tahun kita bayar riba gitu. Hidup kita nggak tenang tiap bulan mikirin hutang selama 15 tahun, kebayang nggak sih gitu. Kalau saya sih enggak gitu. Kalau saya sih sampai kapanpun akan menghindari hal tersebut gitu. Kecuali memang ada sistem yang benar-benar syar'i gitu. Cicilan yang benar-benar syar'i dengan cara yang syar'i gitu. Mungkin itu bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau selama masih pilihannya adalah bank riba, lebih baik enggak. Lebih baik kita tahan diri gitu. Apa salahnya kita ngontrak gitu. Toh justru rumah yang kita beli dengan cara riba akan memberatkan kita di akhirat gitu. Toh hutang yang nggak ada ribanya aja menjadi penyebab tidak masuk surga, susah masuk surga gitu. Apalagi hutang yang ada ribanya gitu. Itu aja sih. Menurut saya itu, Pak Samsul. Kalau menurut teman-teman mungkin ada yang mau ditambahkan, Bang? Allahu a'lam. Iya, Pak Samsul sudah jelas mungkin ya. Intinya Ada lagi Pak? Mangga Pak, silakan. Pak Fahrul. Ya. Ya, kan kalau di negara kita ya mungkin ada bank syariah ya atau bank konvensional. Tapi kan Ya. bank syariah juga dari cabang bank konvensional Pak ya, rata-rata Pak ya. Ya, Dan kemudian sistemnya pun walau alam ya Pak ya, ada ribanya atau enggak gitu ya. Apakah misalnya Pak Fahrul punya nih lembaga atau referensi ya misalnya yang mempunyai lembaga yang syar'i dalam hal-hal jadi misalkan, soalnya kan kalau misalnya umat tidak dalam lembaga seperti itu sulit gitu ya untuk menghindari riba menurut saya gitu. Betul. Ya, itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Samsul. Kalau menurut saya sih sebetulnya Pak ada beberapa developer yang memang dia syariah, dia langsung bertransaksi dengan nasabahnya nggak melalui bank. Jadi seperti itu. Tapi konsekuensinya biasanya jangka waktunya lebih pendek daripada KPR biasa. Misalkan 5 tahun atau 7 tahun biasanya gitu, nggak nyampe lebih dari 10 tahun biasanya. Kemudian kalau referensi sih sebetulnya saya sendiri belum pernah menggunakan gitu sistem KPR yang syariah gitu. Cuman kalau dari teman-teman di komunitas saya di Xbank itu ada namanya Elang Properti. Nah, Elang Properti ini dia masih bekerja sama dengan Bank BNI Syariah, tapi insya Allah dia dikawal tiap proses syariahnya oleh audit dari Ustadz Erwandi Tarmizi. Jadi dia setiap proses KPR-nya dikawal agar sesuai dengan syariah. Nah, cuman saya nggak tahu seperti apa gitu, karena saya belum pernah langsung menanyakan gitu. Terus mungkin kalau di sini mungkin ada Pak Arif, Pak Jojo yang menggunakan jasa developer syariah, mungkin bisa sharing juga, Pak Samsul bisa tanya-tanya ke Pak Arif. Itu aja. Ya, Pak Jojo mungkin katanya Pak Jojo sudah punya pengalaman Pak barangkali bisa share juga. Pak Arif Rahman. Halo Pak Arif. Halo Pak Jojo. Intinya sih ada di akadnya ya Pak ya. Iya Pak, betul. Harus akad jual beli begitu ya Pak ya. Jadi kalaupun kita ingin tetap KPR, ya pasti harus menjadi hak milik dari bank dulu ya Pak ya. Si rumahnya, kemudian dibeli oleh kita dari bank tersebut ya. Ya, kecuali memang banknya tidak ngasih bunga. Itu ya. hutang tanpa bunga. Tapi mana ada itu.
Tapi jarang ya Pak ya, hutang tanpa bunga. Iya. Pak Jojo Iya, oke. sepertinya Sedang masak mungkin, Pak. sedang persiapan. Ya, nanti mungkin ini Pak Samsul bisa secara off air ya. Nah, bisa ditanyakan untuk rekomendasi KPR syariahnya ya. Ini kalau tidak salah Siap. kalau tidak salah saya dengar juga di daerah Cikadut ke atas itu ada Pak perumahan syariah ya, perumahan syariah, dan itu sistemnya seperti yang Pak Fahrul tadi ya. Itu tidak, jadi langsung kalau tidak salah itu langsung dari apa istilahnya penjualnya gitu ya, tidak lewat bank gitu. Tidak lewat bank yang jadi langsung oleh si yang punyanya. Ada kalau nggak salah apa ya, lupa lagi saya juga namanya. Pernah waktu itu survei daerah sini, ada di daerah Cikadut ke atas kalau tidak salah tuh ada. Oh ya, di Cicalengka juga ada Pak Samsul. Lengka ada tuh. Nah, Cicalengka ada perumahan syariah, dia mah di bawah koperasi Koperumnas, Koperasi Perumahan Nasional. Nanti saya share lah. Itu dia dapat dari mertua saya. iya. Oke, ini juga ada yang bertanya lewat chat Pak Fahrul. Nah ini urusannya lebih dalam kapasitas yang lebih ini lagi ya, tidak bukan pribadi tapi negara. Nah sekarang kalau negara meminjam nih, kemudian ada bunganya dan uang tersebut dipakai untuk masyarakat banyak, gimana Pak? Apakah masyarakatnya juga terkena riba atau bagaimana Pak? Atau terkena dosanya? Baik, saya coba jawab. Kalau berdasarkan kajian-kajian yang pernah diikuti, ketika negara meminjam hutang atau berhutang kepada bank dunia ya, kepada World Bank atau IMF yang ada bunganya, yang menjadi dosa ya yang menjadi pemerintah saat itu yang terkena dosa, karena dosa riba ini putus di tangan pertama kalau menurut para ahli ya, putus di tangan pertama. Jadi artinya ketika saya meminjam uang kepada bank lalu ada bunganya, ya dosanya yang kena dosanya saya gitu. Istri saya sebetulnya nggak kena dosa dari harta itu gitu, cuman harta yang saya belikan jadi makanan itu menjadi nggak berkah gitu, tapi dosanya nggak kena gitu. Sementara negara juga sama seperti itu. Jadi ketika negara berhutang dan berbunga ada ribanya gitu, masyarakatnya yang nggak kena gitu, nggak kena hutangnya secara langsung gitu, nggak kena hutang, tapi jadinya yang nggak tahu ya, walau alam sih berkah atau tidaknya, cuman yang jelas kena dosanya pasti pemerintah gitu, pemerintahnya. Sementara dalam sebuah hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, pemakan riba, pemberi makan riba, penyetor, saksi, dan juga pencatat riba sama dosanya terkena gitu. Maksudnya adalah itu yang pada saat akad terjadinya berlangsungnya riba, mereka ada di situ gitu. Mereka ada ketika akad riba berlangsung. Nah, mereka juga kena dosanya. Kan kita nggak tahu gitu pemerintah minjem ke siapa, berapa bunganya, kita nggak tahu pemerintah detailnya seperti apa. Yang dosa ya pemerintahnya aja gitu. Walau alam sih seperti apa. Mungkin nanti bisa dibantu oleh pemerintah dijawab. Siapa yang mewakili pemerintah ya? Enggak, itu Pak Jojo. Ya, Pak Jojo sudah hadir, Pak Jojo. Kumaha Pak? Pak, tadi ada yang minta rekomendasi KPR syariah, katanya Pak Jojo berpengalaman, Pak. Saya mah bukan Pak, bukan penyedia eta informasi. Oh iya. Berbagi pengalaman aja. Iya. Ya bener dah kata Allah teh, maksudnya teh faida azamta fatawakal Allah gitu. Jadi pamit kitanya udah berniat tidak riba mah insya Allah berikan yang terbaik gitu ya. Pengalaman saya sama istri, saya teh nyari kemana-mana gitunya perumahan teh. Cuman ternyata rumah mah nggak murah ya gitu istilahnya. Jadi akhirnya kita cari pengen yang syariah. Nah, qadarullah cari di bank, wah bank menghindari riba, ya udahlah cari aja banknya bank syariah. Qadarullah ternyata saya lihat sistem di bank-bank syariah pun itu memang ada bunganya gitu maksudnya di sana. Cuman memang
bunganya itu ada beberapa yang flat, tapi nggak bisa semuanya flat. Jadi tetap ikutan suku bunga. Ini yang saya ikuti ya, yang saya yang saya datang ke bank syariah itu emang nggak flat gitu. Jadi emang mengikuti suku bunga seperti sama bank konvensional. Jadi seperti yang Pak Farul bilang bahwa betul sekali kalau misalnya yang syariah itu memang nggak lama temponya. Ya alhamdulillah kalau saya punya rumah juga ini masih nyicil ya. Punya rumah masih nyicil, tapi alhamdulillah ini sistemnya syariah dan memang ini 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun sih tadinya awalnya cuma 3 tahun. Cuman karena memang harganya lumayan, mungkin gitu ya, dan juga tempatnya emang rada jauh dari, nggak jauh dari kota sih. Lumayan lah di kabupaten. Jadi makannya jarang ada yang beli. Qadarullah rezekinya di sini dan alhamdulillah yang lain mah 3 tahun, saya mah dapat 4 tahun, jadi lebih ringan gitu. Cuman sekali lagi bahwa ketika buat teman-teman gitu ya, ketika ingin mengazamkan diri bahwa saya ingin berhijrah gitu, mendapatkan hal-hal yang halal gitu, atau misalnya punya tempat tinggal yang halal ya, insya Allah Allah mudahkan gitu. Soalnya saya cari kemana-mana, ke Ujung Berung, terus ke Cikadut, bahkan mau ke Ciburu sampai ke mana tadi? Teman-temannya Pak Farul teh? Saya ekek ya. Cicalengka. Naon itu teh? Ya pokoknya di itulah daerah situ. Dan qadarullah dapat tempatnya di daerah Parongpong. Nah, ternyata saya juga lihat di sini ada sih yang beberapa yang di Parongpong ini ada yang memang syariah. Memang betul belinya langsung ke developernya. Jadi kita langsung nyicil ke developer. Dan memang developer ini jarang sekali yang ada seperti ini. Jadi Pak Farul punya infonya ya. Jadi mangga silakan di-share. Dan itu sih teman-teman. Kalau misalnya memang udah berniat, insya Allah Allah mudahkan. Soalnya kalau misalnya kita ngerasa, oh gampang lah rumah mah ini. Kalau rasa diri sendiri itu dijamin. Iya dijamin ya. Gak akan bisa dan insya Allah nggak berkah. Semoga kita dengan niatnya kita bulatkan, kita mengazamkan bahwa kita ingin berhijrah dengan yang baik, ya insya Allah dapat yang baik. Gitu sih, enggak? Iya, insya Allah. Berarti memang tadi ya solusi yang ditawarkan oleh Pak Fahrul juga di awal kita harus pahami dulu ya Pak ya tentang apa ini fikih muamalahnya ya. Semua hal ya supaya kita tidak terjerumus ya kita harus betul-betul tahu dulu ilmunya. Nah ini mungkin yang menjadi PR buat kita semua ya. Barangkali nanti ada kajian khusus Pak Fahrul ya. Siap diundang kembali sepertinya Pak Fahrul mengenai fikih-fikihnya ya. Mungkin Pak Fahrul sudah belajar lebih dahulu, bisa sharing ke kita juga. Atau ya bagi Bapak dan Ibu yang sudah mampu bisa belajar memahami sendiri ya, atau ikut kajian-kajian lain. Nah intinya itu mungkinnya solusi awalnya adalah kita coba cari ilmunya dulu ya mengenai atau pahami dulu ilmu mengenai fikih muamalah ini khususnya mungkin bagian riba ya peribaan ini dunia agak sulit juga gitu ya ya mau nggak mau kalau memang kita ingin benar-benar tadi kalau kata Pak Jojo atau Pak Arif mengazamkan diri ingin membebas dari riba yaitu langkah awalnya adalah pahami dulu ilmunya, nanti kalau sudah paham mungkin tadi seperti Pak Jojo ya bisa mencari-cari informasi, kita bisa menseleksi sendiri mana misalkan yang sudah sesuai syariah atau mana yang masih ada ketidakjelasan tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Fahrul gitu. Itu mungkin ya yang bisa disimpulkan ya dari hasil diskusi ini. Baik, ada lagi tambahan yang lain? Atau pertanyaan berikutnya barangkali ini memang riba ini banyak ya tadi ada juga ada goror ya goror juga itu juga sudah marak ya di kita juga ya memang betul karena kita ini bukan negara Islam atau negara yang mengedepankan syariat Islam makanya banyak ya hal-hal yang di luar syariat tapi biasa ya seperti sudah biasa gitu ya. Ini mungkin yang sulit.
Ada lagi atau ini sudah pada mau live juga? Kita cukupkan saja mungkin ya karena waktu juga sudah mantap ini kuliah 2 SKS. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau yang didiskusikan Bapak dan Ibu, dari Pak Fahrul ada penutup Pak, mangga? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun sudah diizinkan teman-teman, hayu sama saja lagi yang mau mulai. Nah ini pasti selalu banyak khilaf ya di antara para ulama gitu. Tapi yang penting kita jangan mempermasalahkan itu, tapi kita ambil ilmunya sebaik mungkin, ambil dalil yang terkuat bagi kita gitu untuk yang tentunya berdasarkan ulama-ulama yang memang ahli atau kredibel ya di bidangnya gitu. Jadi jangan sampai salah pilih guru juga ketika kita belajar suatu permasalahan kontemporer seperti ini gitu, karena serius ini permasalahan Muhammad kontemporer ini banyak banget khilafnya gitu, khilaf di antara para ulamanya gitu. Itu aja paling Pak Zen. Jazakumullah khairan kasiran. Iya, terima kasih juga Pak Fahrul. Baik Bapak dan Ibu, itu mungkin penutup dari Pak Fahrul ya. Sudah banyak mungkin yang disampaikan oleh Pak Fahrul mengenai bahaya harta haram ini ya. Dan tadi juga sudah kita banyak yang didiskusikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak puas ya. Ini memang perlu kajian lebih dalam lagi sepertinya. Silahkan nanti mungkin kalau ada kita waktu untuk membahasnya, kita coba ya buat tema seperti ini. Bapak dan Ibu silahkan boleh mengkaji di kesempatan lain. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya dan Pak Fahrul juga terima kasih atas paparannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanallah. Ya, terima kasih banyak. Pak Fahrul, Pak Zen. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.